Baik Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, di sesi ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan dijawab. Pertanyaan pertama saya adalah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Pertanyaan yang kedua, siapakah manusia yang paling mencintai Allah? Pertama, siapa manusia yang paling dicintai Allah? Dan yang kedua, manusia yang paling mencintai Allah. Beri waktu 2 detik ya. Alhamdulillah, saya paham bahwa Bapak Ibu ingin menjawab seorang manusia yang sempurna, gelarnya Habibullah. Manusia yang paling dicintai dan mencintai Allah adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa maksud pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian? Ini berarti bahwa yang harus kita pahami, Rasul itu adalah hamba yang paling mencintai Allah, dan sebab itu Allah sangat mencintainya. Artinya, cintailah Allah maka Allah akan mencintaimu. Kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, maka cintailah Allah. Ayat yang senada dengan ini dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kamu. Artinya apa? Ketika kita pengen Allah mengingat kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita yang lebih dulu mengingat Allah. Bahkan dalam hadis Qudsi, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, ya, wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Itu ketika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Artinya apa? Jika kita mau Allah itu dekat, ya kita mendekatlah kepada Allah. Ketika kita mau Allah itu ingat dengan kita, maka ingatlah Allah. Dan ketika kita mau Allah mencintai kita, maka cintailah Allah. Saya punya pertanyaan satu lagi Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang ketiga, siapakah manusia yang paling lengkap masalahnya? Jawabannya adalah Rasulullah. Rasulullah SAW itu sudah mengalami semua yang dialami oleh para nabi. Kalau Nabi Musa kepada kaumnya saja, Nabi Ibrahim kepada kaumnya saja, orang Majus, Raja Namrus. Tapi Nabi sudah mengalami semuanya. Bahkan miniatur para Nabi ada pada diri Rasulullah. Semua sudah dialami Rasulullah. Mau dibunuh sudah, difitnah sudah, diusir ada, menghadapi orang Majusi siap, Nasrani, Yahudi selalu, perang, sebagai apapun beliau sudah memeranginya. Nah, oleh sebab itu, yang harus kita pahami pada sesi ini adalah bahwa masalah kita sebahagian kecil dari masalah Nabi. Masalah ujian yang Allah titipkan kepada kita hari ini belum ada apa-apanya bila dibanding dengan masalahnya Rasulullah. Jadi tidak usah merasa bahwa kita orang yang paling berat masalahnya dan nampak stres dalam menghadapi masalah. Itu yang pertama. Bahkan sebahagian rasa sakit matinya kita nanti saja sudah ditanggung oleh Rasulullah. Yang kedua, ketika kita yang pertama sudah merasa bahwa masalah kita ini adalah masalah yang sebagian kecil dari masalah Nabi. Yang kedua, tugas kita adalah mencontoh Rasulullah. Mencontoh Rasulullah. Ketika kita sudah tahu bahwa Rasul adalah orang yang paling banyak masalahnya dan paling sukses menghadapi masalahnya, dan sudah dapat cintanya Allah dalam masalah-masalah itu, maka tugas kita adalah mencontoh Rasul. Bagaimana beliau menyikapi masalah-masalah kehidupannya. Maka Allah sebutkan dalam Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Bagi kita semua ada teladan pada diri Rasulullah dalam menyikapi masalah. Bagaimana ketika Rasul mau perang Badar, malamnya beliau bermunajat kepada Allah. Apakah kita harus juga begitu ketika kita menghadapi masalah? Kita datang kepada Allah. Bagaimana Rasul menghadapi Abu Jahal, keluarganya sendiri, difitnah, diusir, dan dilempar ketika Rasul hijrah dari Taif.
Begitulah hendaknya sikap kita ketika kita memiliki masalah yang mirip dengan itu. Bagaimana ibadahnya Nabi, tahajudnya Nabi ketika dalam kesulitan. Ini sebenarnya ingin kita jadikan teladan untuk bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan kita dalam mencintai Allah. Nah, pernyataan terakhir saya pada sesi ini adalah kadang-kadang kita baru diuji dengan satu masalah, bahkan masalah yang kecil lagi, itu sudah membuat kita jauh dari Allah, sudah membuat kita mudah sekali meninggalkan Allah, meninggalkan sholat, tidak lagi mau membaca Al-Quran, bahkan berwudu dengan tidak sempurna. Bahkan tidak sedikit dari kita malah melenceng dari aturan Allah, menghalalkan segala cara dan berbuat maksiat. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan betul-betul membimbing kita untuk menjadikan Rasul teladan dalam hidup kita dalam menyikapi persoalan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.